Shalom Jemaat BCS dimanapun kita berada. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini terambil dari Kitab Kejadian pasal yang ke-20 ayat yang ke-13. Ketika Allah menyuruh aku mengembara keluar dari rumah ayahku, berkatalah aku kepada istriku, tunjukkanlah kasihmu kepadaku, yakni katakanlah tentang aku di tiap-tiap tempat di mana kita tiba, ia saudaraku. Judul renungan hari ini adalah Percayalah pada rencana Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini adalah dialog antara Abraham dengan Sarai istrinya. Kepada Sarai, Abraham berkata bahwa di tiap-tiap tempat di mana dia tiba, dia menghendaki agar Sarai berkata kepada orang-orang yang ada di sekitarnya bahwa Abraham adalah saudaranya, bukan suaminya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, khususnya ibu-ibu, apa yang Anda rasakan ketika suami Anda berkata demikian kepada Anda? Sudah barang tentu Bapak Ibu, ini bukan sesuatu yang nyaman. Dan ini juga bukan sesuatu yang tepat. Bagaimana mungkin kita berkata tentang suami kita bahwa ia saudara kita, bukan suami kita. Namun itulah yang terjadi dan itulah yang dilakukan oleh Abraham. Nah, yang menjadi pertanyaannya rekan-rekan tentu saja adalah kenapa Abraham berbuat demikian? Apa yang membuat Abraham sampai berpikir demikian? Jawabannya jelas rekan-rekan, karena Abraham khawatir, karena Abraham takut, ya. Kalau ternyata rekan-rekan kecantikan Sarah itu membahayakan dirinya. Karena pada waktu itu rekan-rekan budaya yang terjadi adalah bahwa ketika seseorang menginginkan istri orang lain, maka dia sah-sah saja jika membunuh suaminya. Nah, inilah yang ditakutkan oleh Abraham, rekan-rekan. Dan apa yang ditakutkan Abraham ini betul-betul terjadi. Bahwa ada orang-orang yang memang menghendaki Sarai. Ada orang-orang yang memang mengagumi kecantikan Sarai. Ambil contoh Firaun dan peristiwa Kejadian pasal 20, Abimelek. Nah, rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang ditakutkan Abraham betul-betul terjadi. Bahwa ada banyak orang yang menginginkan Sarai. Nah, terlepas dari semuanya itu rekan-rekan, kalau kita membaca kedua kisah ketika Sarai diambil Firaun dan ketika Sarai diambil oleh Abimelek, kita melihat bahwa ternyata Tuhan tidak tinggal diam. Abraham memang boleh berencana apapun untuk melindungi dirinya. Namun demikian kita melihat rekan-rekan bahwa sebenarnya yang melindungi Abraham bukanlah rencananya. Yang melindungi Abraham bukanlah idenya. Yang melindungi Abraham bukanlah dirinya sendiri, bukan. Tetapi yang melindungi Abraham, yang melindungi Sarai adalah Tuhan. Tuhanlah yang melindungi. Tuhanlah yang berperang bagi mereka. Tuhanlah yang memelihara mereka. Nah, rekan-rekan, dari peristiwa ini saya belajar dan saya diingatkan bahwa Anda dan saya perlu percaya pada rencana Allah. Anda dan saya perlu belajar untuk menyerahkan segala sesuatu kepada Allah. Boleh-boleh saja Anda berpikir begini dan begitu, tetapi Anda tidak boleh melupakan bahwa Anda membutuhkan Allah di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Sertakanlah Allah di dalam setiap rencanamu,
Karena pastinya rekan-rekan, Allah jauh lebih berkuasa, jauh lebih kuat, jauh lebih mampu untuk menolong Anda, untuk melindungi Anda dari segala sesuatu. Karena yang terjadi rekan-rekan seringkali bukan rencana Anda dan saya, tetapi yang terjadi adalah rencana Allah. Itu sebabnya percayalah kepada rencana Allah dan jangan hanya bersandar kepada pengertianmu sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ampuni kami Tuhan kalau kami seringkali seperti Abraham yang percaya pada segala rencana kami. Namun demikian hari ini kami diingatkan bahwa sebenarnya rencanamu lah yang terjadi. Bahwa Engkau jauh lebih berhikmat, Engkau jauh lebih kuat, dan Engkau jauh lebih mampu untuk menjaga dan melindungi kami. Bantu kami Tuhan, untuk kami lebih percaya kepada diri-Mu daripada kepada diri kami sendiri. Terpuji namamu, dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Demikian renungan harian kita pada hari ini. Mari kita terus rindu menjadi murid Kristus bersama keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati.